Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau disepakati mutlak sebagai pembaharu Islam di abad pertama. Nah, tokoh yang sedang kita bicarakan ini, Pak, punya tanda di masa kecil yang kurang baik, yang kurang bagus. Jadi dia ini jemaah kisahnya Umar bin Abdul Aziz kecil lagi main kuda, berarti kuda gitu sama bapaknya. Terus bapaknya ngomong, cukup nak, ayo kita sholat, sebentar lagi azan. Belum azan sih, tapi sebentar lagi azan. Banyak orang-orang soleh di masa lalu itu kebiasaannya amalannya tidaklah azan dikumandangkan kecuali mereka sudah duduk di masjid. Kata Umar bin Abdul Aziz, entar ya nanggung. Tiba-tiba dia jatuh dan kemudian ditendang sama kudanya. Beliau terlempar, tergulung-gulung dan kemudian mukanya berlumuran darah. Kemudian datanglah Abdul Aziz bin Marwan, ayah beliau ini, memeluknya dan kemudian mengusap darah dari wajah anaknya. Kata Abdul Aziz bin Marwan, ayahnya ini, tenang nak, aku pernah mendengar kakekmu dulu, ya, atau buyut tepatnya, itu mengatakan bahwa akan ada anak keturunanku yang masa kecilnya berlumuran darah wajahnya. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Siapa kakek buyutnya ini, Pak, berarti? Ya? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Karena kita tahu Umar itu jemaah ini silsilah nasabnya. Umar itu di satu malam keliling. Biasa pemimpin zaman dulu itu belusukan, tapi nggak bawa kamera. Keliling dan kemudian nemukan satu fenomena yang unik dari sebuah tenda yang dihuni oleh wanita penjual susu, terjadi dialog. Ngobrol gitu. Kata ibu penjual susunya, nah itu susunya campur air saja. Dia ngomong ke anak gadisnya. Kata anak gadisnya, jangan bu, karena ada larangan aturan terbaru dari Amirul Mukminin, susu tidak boleh dicampur dengan air. Kata ibunya, campurkan saja. Toh Umar nggak akan tahu, pemerintah nggak akan tahu kan? Kata gadis ini, bu, betul pemerintah tidak tahu, tapi Allah tahu. Hadirin dimuliakan Allah. Kisah ini sering disoroti seakan-akan ibu ini culas, Pak. Gitu kan? Anaknya nggak mau curang. Padahal nggak begitu jemaah. Di masa itu biasa saja susu itu dicampur dengan air. Air itu halal. Susu juga halal, dicampur apa masalahnya? Karena orang beli itu nanti ada yang suka susunya kental, ada yang campur dengan air supaya lebih dingin. Tapi Umar kala itu membuat kebijakan. Jangan dicampur dulu, ntar kalau orangnya minta dicampur baru dicampur. Jadi bisa dibayang di masa Islam itu sampai segitunya pemerintah dalam memperhatikan kesehatan. Itu air halal, baik, dicampur susu, halal dan baik, dilarang. Sekarang bandingkan dengan makanan kita hari ini. Namanya susu, Pak. Susu. Tapi itu kandungan susunya kadang nggak sampai 50%. Berarti isinya apa itu? Namanya jus buah. Jusnya nggak sampai 20%. Apa isinya kalau bukan gula? Makanya gula itu jadi racun hari ini, jemaah dimuliakan Allah. Baik, kita kembali. Umar begitu dengar percakapan ini langsung pulang. Begitu sampai di rumah, kan di rumah itu yang tidur ada mungkin ponakannya, yang laki-laki atau mungkin sepupunya, anaknya, dibangunkan sama Umar. Ayo bangun. Siapa yang mau kawin malam ini? Itu dibangunin. Nah blank, nggak ada yang nyahut kan? Ayo bangun nikah nih. Nah kemudian anak Sayyidina Umar yang bernama Asim ibn Umar mengatakan, aku siap nikah. Ya karena tentu pilihan ayahnya ini bukan sembarangan, apalagi sifatnya mendesak ini. Akhirnya dinikahkanlah Asim itu dengan putri wanita penjual susu tersebut. Dari mereka lahir nanti seorang anak gadis namanya Laila. Laila dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Ya. Dari mereka kemudian lahir Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini pelajaran berharga bagi kita bahwa kadang anak-anak kita itu ketika mereka berdarah atau dapat musibah, berikanlah motivasi yang baik. Kita mungkin nggak punya kakek yang kayak Umar bin Khattab kan? Nggak usah ngarang cerita, Pak. Oh, kamu kenapa, nak? Cucuk paku berdarah. Kakekmu dulu, sudah ketahuan bohongnya itu. Akan ada cucukku yang kecucuk paku, nanti punya pabrik paku gitu kan.